pengurusan jenazah dan hikmahnya. Sakaratul maut merupakan gejala mendekati saat kematian atau ketika manusia akan mengalami kematian. Sakaratul maut ditandai oleh berbagai gejala seperti dinginnya ujung-ujung anggota badan, rasa lemah, kantuk, dan kehilangan kesadaran, dan hampir tidak dapat membedakan sesuatu. Al-Quran telah menggunakan ungkapan syakaratul maut. Kata syakar dalam bahasa Arab berarti mabuk karena minuman keras. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ja'at syakaratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Yang artinya, dan datanglah syakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan ketika menjumpai orang yang baru saja meninggal dunia. Apabila matanya masih terbuka, pejamkan matanya dengan mengurut pelupuk mata secara pelan-pelan. Apabila mulut masih terbuka, katupkan dengan ditali selendang agar tidak kembali. Dan tutuplah seluruh tubuh jenazah dengan kain sebagai penghormatan. Proses pengurusan jenazah. Istilah jenazah berasal dari bahasa Arab yang berarti mayat dan dapat pula berarti usungan beserta mayatnya. Seorang muslim yang telah meninggal dunia harus segera diurus, tidak boleh ditunda-tunda kecuali terdapat hal-hal yang memaksa, seperti menunggu visum dokter, menunggu keluarga dekatnya, dan lain sebagainya. Mengurus jenazah hukumnya adalah fardu kifayah, yang artinya jika dalam suatu daerah terdapat orang yang meninggal dunia, maka orang Islam di daerah tersebut wajib mengurus jenazahnya. Apabila tidak seorang pun di daerah tersebut melaksanakannya, maka semua orang Islam di daerah tersebut berdosa. Memandikan jenazah. Memandikan jenazah adalah membersihkan dan menyucikan tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat di badannya. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan kecuali suami istri atau muhrimnya. Ketentuan dan tata cara memandikan jenazah. Syarat jenazah yang dimandikan, yang pertama adalah harus beragama Islam. Yang kedua, tubuh atau anggota badan masih ada atau masih utuh. Yang ketiga, jenazah tersebut bukan mati syahid, syahid dunia maupun syahid akhirat. Selanjutnya yang berhak memandikan jenazah adalah yang pertama, jenazah laki-laki yang memandikan laki-laki, dan sebaliknya kecuali suami atau istri. Yang kedua, jika ada beberapa orang yang berhak, maka diutamakan adalah keluarga terdekatnya. Selanjutnya mengkafani jenazah. Ketentuan yang harus perhatikan dalam mengkafani jenazah yang pertama adalah kain yang digunakan hendaklah bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh. Yang kedua, kain kafan hendaklah berwarna putih. 3. Jumlah kain kafan bagi laki-laki hendaklah 3 lapis, sedangkan perempuan 5 lapis. Yang keempat, sebelum digunakan untuk membungkus, kain kafan hendaknya diberi wewangian. Dan yang kelima, jangan sampai berlebihan atau tidak berlebihan dalam mengkafani jenazah. Selanjutnya, setelah selesai mengkafani jenazah, kewajiban yang selanjutnya adalah mensolatkan jenazah.
Ada beberapa hal yang harus dilakukan atau diperhatikan dalam mensolatkan jenazah. Yang pertama adalah yaitu membaca niat. Jika jenazah tersebut laki-laki, maka niatnya adalah usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin faradhal kifayati lillahi ta'ala. Jika jenazah perempuan, maka niatnya adalah usolli ala hadhil mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati lillahi ta'ala. Namun apabila jenazahnya gaib, maka niatnya adalah usolli alal mayyitil ghaibi pulan. Di sini kita bisa mengganti nama pulan dengan jenazah tersebut. Arba'a takbiratin faradal kifayati lillahi ta'ala. Selanjutnya setelah membaca niat adalah membaca surat Al-Fatihah setelah takbir yang pertama. Yang kedua, selanjutnya yang ketiga, membaca sholawat Nabi setelah takbir yang kedua. Yang keempat, membaca doa setelah takbir yang ketiga, yaitu dengan bacaan doa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan yang kelima, yaitu membaca doa setelah takbir keempat. Bunyi doanya adalah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana. Kewajiban yang terakhir dalam mengurusi jenazah adalah menguburkan jenazah. Sebelum proses penguburan, sebaiknya lubang kubur dipersiapkan terlebih dahulu dengan kedalaman minimal 2 meter agar bau tubuh yang membusuk tidak tercium ke atas dan untuk menjaga kehormatannya sebagai manusia. Selanjutnya, secara perlahan jenazah dimasukkan ke dalam kubur, ditempatkan pada lubang lahat dengan dimiringkan ke arah kiblat. Dan selanjutnya, tali pengikat jenazah bagian kepala dan kaki dibuka agar menyentuh tanah langsung. Agar posisi jenazah tidak berubah, sebaiknya diberi ganjalan dengan bulatan tanah atau bulatan tanah kecil. Dan selanjutnya, lubang tanah ditutup dengan kayu atau bambu sehingga waktu penimbunan tubuh jenazah tidak terkena dengan tanah.